yang saya hormati, izinkanlah kami selaku pembawa acara di dalam kesempatan ini membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Al-Ustaz Damiri SAG. Dan yang ketiga, menyanyikan Indonesia Raya. Keempat, menyanyikan Mas DMI. 5, sambutan-sambutan. Ketua Panitia, Ketua DPW DNI Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPD DNI Jakarta Pusat, Ketua daripada Kecamatan Kemayoran sekaligus Kelurahan Kemayoran. Yang keenam, doa mengawali kegiatan. Yang ketujuh, sesi satu kegiatan pelatihan atau edukasi dan penggunaan aplikasi. Dan yang kedelapan, sesi 2 kegiatan pelatihan atau tanya jawab dan troubleshoot atau problem solving. Yang ke-9, doa penutup. Yang ke-10, ramah tamah atau mungkin ada satu rahimnya. Baiklah, acara yang pertama pembukaan kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله.
Jadikan masjid pusat pembina umat, perekat persatuan bangsa, masjid menjaga wadah perjuangan kita, masjid berdaya, masyarakat sejahtera, senantiasa membela. Dewan Masjid Indonesia sebagai pengabdi pada bangsa, siapkan umat berkeyakinan dan teruji, masyarakat damai bertakwa, tangguh genggam amanah, jadikan masjid pusat pembina umat, perekat persatuan bangsa, masjid menjaga wadah perjuangan kita, kita bersiap Islam mulia, jelang generasi gemilang. Kita bersiap Islam mulia, jelang generasi gemilang, jelang generasi gemilang. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam suatu tempat, yaitu di gedung SDN 01, 07, dan 15 ini, dalam rangka yang yaitu edukasi dan tentunya memberikan ilmu kepada para ketua-ketua DKM. Monggo Ibu Kepala Sekolah memberikan edukasi tentang pengelolaan zakat berbasis digital. Nah, ini adalah ilmu yang baru tentunya, namun beberapa masjid di sekitar kita atau di Kemayoran sudah menerapkan yaitu ilmu ini. Nah, oleh karenanya karena baru 1-2 masjid maupun musola, ini akan kita tularkan kepada masjid-masjid yang lain yang berada yaitu di wilayah Kecamatan Kemayoran. Dan alhamdulillah DMI tingkat kecamatan peduli untuk sharing, untuk berbagi ilmu supaya kedepannya masjid-masjid itu dalam mengelola zakat, baik itu infak, sedekah maupun zakat mal, sudah ada basicnya, yaitu walaupun dasar tapi bisa menerapkan di masjidnya masing-masing. Kenapa ini kita tularkan? Karena suka tidak suka bahwa digitalisasi itu suatu keharusan. Mau kita tidak mau terima, mau dan sebagainya, apakah kita sudah sepuh atau tidak, tetapi yang namanya era digitalisasi, dimanapun kita berada, pasti kita akan menghadapinya itu. Oleh karenanya, kader-kader muda, saya bangga dari ada yang dari Serdang, dari Sumur Batu, dari Kemayoran, dari seluruh ranting yang hadir di sini, nanti untuk diterapkan secara seksama, nanti bisa di copy flash disknya dan nanti akan bisa diterapkan di masing-masing masjid maupun musola di lingkungan kita. Agar apa? Agar tentunya memudahkan, bukan justru menyulitkan. Karena nanti ilmu ini atau istilahnya digitalisasi ini di bidang zakat itu kita tinggal ngisi yaitu database-nya, siapa pembayar zakatnya, terus berapa biasanya yang dibayarkan berasnya, apakah berupa beras, apakah berupa uang, nanti tinggal klik keluar langsung kwitansi, keluar duit yang harus dikeluarkan, kalau beras berapa yang harus dikeluarkan dan berapa keluarganya. Tinggal ngalih-ngalihin kalkulator sudah enggak. Jadi ini tentunya termasuk masjid saya sendiri juga masih manual. Mudah-mudahan di tahun depan pembayaran zakat di tahun
Lebaran nanti sudah bisa diterapkan di masjid-masjid kecil kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi tentunya DMI bersama dengan kerjasama dengan ranting-ranting selalu memberikan inovasi-inovasi. Makanya kita juga minta input-input dari ketua-ketua DKM apa yang dibutuhkan di bidang apa, dan insya Allah kalau memang kita bisa asok akan kita ajukan atau kita programkan di masa yang akan datang. Perlu Bapak-bapak dan saudara-saudara ketahui bahwa dari amanah yang kita canangkan waktu di Cianjur, waktu Rakerjap, kita mungkin sudah 90% sudah kita jalankan. Dari satu yaitu mengenai plakat sudah kita jalankan, seluruh ranting cabang sudah memiliki plang nama. Lalu dari BOTI yang diprogramkan sudah masjid 100%, kecuali yang tidak mau yaitu di samping Golden Truli. Lalu musola sudah meningkat menjadi 85%. Tinggal tugas ranting-ranting yang napis di wilayahnya yang belum, silahkan untuk didaftarkan supaya tahun 2023 bisa mendapatkan. Guru ngaji alhamdulillah yang dulu masih di dalam awang-awang program, tahun ini sudah sekitar 105 guru ngaji sudah cair. Nah, kami harapkan masjid musola yang belum mendaftarkan, yang belum memenuhi kuotanya, jadi maksud saya masjid itu dapat jatah 1 kuota guru ngaji, musola 1 guru ngaji. Nah, bagi masjid maupun musola yang belum mendaftarkan guru ngajinya, silakan hubungi ranting maupun cabang. Lalu di bidang yaitu IMB, alhamdulillah sekitar 18 masjid, kalau nggak salah ada penambahan 2 kalau nggak salah, itu sudah turun, ya, yaitu pengurusan atau masjid-masjid musola yang mengurus IMB-nya. Ya, ada di Harapan Mulia, Cempaka Baru, dan di beberapa sedang sudah mengurus. Alhamdulillah tahun kemarin 18 yaitu masjid musola memiliki IMB. Di bidang sound system itu ada 2 kalau nggak salah masjid yang mengundang dari tim bidang IT dari DMI kita, atau kita teruskan ke DMI provinsi, yaitu di Alikmah, di Sedang, sudah mengundang dan turun timnya. Ini dan sebagainya. Nah, nanti baru diputar keluarnya sekian, nek setuju langsung dieksekusi. Tapi kalau masih duitnya belum punya, ya tunggu diambil. Intinya kita sudah meneruskan dan program itu sudah kita jalankan ke tingkat atas. Sertifikasi sebenarnya kita buka ya. Waktu Pak Anies kurang 4-5 bulan yang lalu kita bentuk tim, yaitu dengan kepala BPN di Jakarta Pusat beserta para ketua cabang, dan kalau nggak salah ada beberapa yang sudah ngurus dan sudah diukur, namun mungkin belum jadi ya Pak Amri ya. Pak Amri mana Pak Amri? Itu belum jadi. Saya kemarin dapat laporan dari Pak Ketua BPN bahwa sedang masih proses, dan kemarin kalau mau segera, kemarin ada susulan kalau nggak salah dari RW 03 Musola Mustaqim. Nah, dia sudah Tekno yang berada tim sertifikasi mengenai masjid maupun musola di Kecamatan Kemayoran. Di bidang yang lain tentunya sosial, kita juga saat kebakaran baik di Gunung Sari Selatan, Kebun Kosong, cuman yang dari Cempaka Baru saya belum sempat meninjau. Nanti apa-apa yang kita misalkan bisa bantu, mungkin insya Allah kita galang dana dari rekan-rekan sekalian. Namun yang jelas dari kita kerjasama dengan Pak Camat diturunkan yaitu 2 bedah rumah, yaitu dari jatah dari Cempaka Baru maupun dari Camat, kita dorong untuk membantu korban kebakaran yang berada di Cempaka Baru, yaitu kurang lebih 8 rumah yang menjadi korban, tapi 2 sudah dibantu dari pemerintah. Nah, kerjasama kolaborasi yang demikian ini terus kita galang, yaitu baik dari tingkat ranting maupun para DKM, usulan-usulan ke depan kira-kira apa. Namun yang jelas kami memberikan, ya berusaha memberikan secara optimal yang terbaik di tengah-tengah umat masyarakat dalam rangka mengemban, yaitu keutuhan, persatuan,
kerjasama dan lain-lainnya, pengabdian dan sebagainya, karena kita menjadi garda terdepan. Kita memiliki umat, kita memiliki masjid, kita memiliki musola yang notabene punya jamaah. Harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita akan menghadapi yaitu tahun-tahun politik, kesulitan, kebersamaan, kerjasama dan persatuan itu yang harus kita emban bersama-sama dalam rangka untuk mengamankan, dalam rangka untuk mengemban yaitu amanah di hadapan umat maupun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian tentunya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi saya aturkan ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dari 01, 07 dan 15 yang telah memberikan izin aula di kita, dan mudah-mudahan kerjasama yang baik ini selalu kita bina, Bu, matur suwun. Dan ini adalah suatu kehormatan bagi kami, khususnya kepada DMI Kecamatan Kemayoran beserta para ranting. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa SDN Kepu ini dijadikan sebagai rapat? Tentunya ada kronologisnya Bapak ya, karena mungkin Pak Bambang melalui perwakilannya yaitu Pak Haji Yogi, beliau memberitahukan kepada saya, bisa nggak sekolah Kemayoran 01 untuk dijadikan tempat rapat bagi DMI Kecamatan Kemayoran. Lalu saya bilang kepada beliau, boleh saja, namun kan harus bersurat dari, kalau bisa dari Pak Camatnya, nanti dari Pak Satlaknya. Beliau nanti bersurat ke sekolah kami, dan kami harus berembukan lagi dengan kepala sekolah yang ada di sini. Dan alhamdulillah semuanya sudah terrealisasi pada hari ini. Saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan mohon maaf apabila apa yang sudah kami sediakan di sini dalam bentuk sarana prasarana mungkin di kemudian hari kalau memang berkenan lagi gitu ya, dan bisa memanfaatkan di sekolah ini lagi, kami sangat berterima kasih. Terima kasih, itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak serta para hadirin, kita awali dengan baca Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan segalanya kita bersama untuk bisa memajukan para DKM Masjid Musola se-Kecamatan Kemayoran ini bisa terrealisasi melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan zakat berbasis digital. Saya kira ini adalah merupakan satu yang baik di dalam rangka mengefisiensikan dan mengefektifkan pengelolaan zakat yang lebih kepada masa depan, ya, karena kita digitalisasi dituntut untuk saat ini dan ke depan. Ala hadhihi niyyah wa kulinatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bil izzati Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bil barakatil Fatihah. Ya bariyal hamd ya kashifal ba ya mali'abdihi wa yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa ismata min kulli dhanbin wa ghanimatan min kulli birrin wa salamatan min kulli ithmin wal fawza bil jannati wa najatan minan nar. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasih sayang-Mu berikanlah kepada kedua orang tua kami. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu, surga Firdaus. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, istri kami, anak-anak kami, dan keluarga kami. Ampunilah segala apa yang telah dilakukan. Berikanlah kepada kami bimbingan taufik hidayah dan inayah-Mu kepada kami, agar kami selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan
dan dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah taufik hidayah dan inayah-Mu kepada mereka, agar mereka dapat membawa bangsa dan negeri ini menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan zakat berbasis digital. Oleh karena itu, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kemaslahatan di dalam jamaah kami, sehingga kami dapat membawa jamaah kami menuju kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya, Bapak dan Ibu sekalian, tolong nanti Pak Daus dan Pak Topan akan menjelaskan tentang aplikasi digital ini. Kalau kurang paham, bertanya. Kalau masih kurang paham juga, gampang tinggal di Kemayoran dan Harapan Mulia. Saya hubungi nanti ya. Oke, jadi saya mohon dengan serius, ya kan, Bapak dan Ibu mengikuti kajian ini supaya ilmunya bisa diperlukan. Mungkin itu sebagai moderator, dan nanti kalau ingin bertanya ada sesi berikutnya. Jadi pada Pak Daus kami persilakan untuk menyampaikan yang perlu disampaikan. Terima kasih. Mengapresiasi kali dari Bang Topan, beliau seorang pemerhati IT di kelas musola. Lagi kelasnya baru musola Al-Kiromah di Harapan Mulia. Beliau pun juga sebagai pengurus panting di Harapan Mulia bersama Mbak Ustadz Yogi. Alhamdulillah cabang mempunyai satu sumber daya yang mumpuni, yang tanda kutip mungkin akan banyak di antara teman-teman sahabat-sahabat di Kemayoran, tapi kita belum bisa menyambangi atau belum bisa menemukan. Tapi ada satu yang ingin, keahliannya sih ada, pasti banyak yang punya ahli, tapi rasa pedulinya ini belum ada yang ditonjolkan. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Bang Topan lah yang mempunyai rasa kepedulian. Beliau membuatkan aplikasi yang pasti terus terang saya jujur, Bang Topan juga jujur, ini aplikasi sebenarnya ada di punya dari seseorang, dan beliau sudah izin untuk dimodifikasi secara situasi dan kondisi yang ada di Kemayoran, dan beliau yang mengkreasi dari coding-coding yang ada, karena bahasanya itu masuk ke dalam VBA, formulasi VBA. Dan memang saya terus terang, kami berdua juga masih kalau bisa dibilang masih newbie, sahabat-sahabat, masih amatir. Masih banyak perkembangan yang akan dilakukan oleh Bang Topan seiring dengan mencapai kesempurnaan dari aplikasi ini. Dan aplikasi ini belum open source, masih dalam tahap komputerisasi, belum menjadikan sebuah aplikasi yang bisa kita bikinkan secara mobile. Itu mungkin nanti juga akan dikembangkan oleh sumber yang satu lagi, karena mohon maaf beliau berhalangan, anaknya sedang sakit. Itu Bang Nuriman dari wilayah saya juga di Rati Kemayoran di Al-Barokah. Nah, dia pemerhati juga di bidang IT yang lumayan bisa di dalam firmware. Beliau punya segala produk yang berhubungan dengan masalah IT dan digital. Nanti insya Allah kalaupun ada yang diperlukan bisa kita sinergikan. Jadi mengawali dari sosialisasi pelatihan ini, kami bagi jadi 3 sesi, yang itu izin saya bukannya mengajari, sekali lagi saya bukan menggurui, sahabat-sahabat EKF semua kita sama-sama membuka pemikiran, membuka hati
dan berbagi sama-sama saling belajar. Saya ingin mengajak kita satukan giroh kita dulu. Kenapa kita harus berteknologi? Kenapa kita harus update teknologi? Mohon maaf, kita mayoritas. Kita harus bangkit dan kita bisa menggerakkan sesuatunya. Saya kalau ngomong menggerakkan sesuatu karena umat kita, umat yang muslim sebagai mayoritas ini merinding, sahabat-sahabat. Karena kita sebenarnya mampu untuk menggerakkan satu Indonesia pun, bahkan dunia kita mampu. Kita mayoritas. Kenapa kita yang mendapatkan istilahnya keterbelakangan? Kenapa kita yang memang, mohon maaf kalau bisa dibilang politik, ya kita disengaja dibelakangi. Grand Design di Indonesia ini kita sudah baca, kita selalu dicari terus kesalahan, diobok-obok terus dan diadu domba terus. Jadi kita nggak fokus dengan apa yang akan dikembangkan di dalam teknologi ke depan. Nah, oleh karena itu ada yang di aktif di politik, silakan. Aktif di dalam pemerintahan silakan, aktif di dalam IT pun juga harus ada. Paling nggak 1-2 orang yang bisa, dan langsung nggak usah banyak-banyak. Kita satu aplikasi aja atau satu bidang aja, istilahnya kita bisa, kita share ke yang lain. Walaupun kita hanya bisa Excel, kita ajarin yang lain yang belum bisa. Bahkan yang belum mengerti komputer kita ajarin, walaupun kita hanya bisa Word atau apa. Pokoknya dari kita ini inginnya saya punya rasa kepedulian untuk berbagi ke yang lain masalah di dalam dunia komputerisasi. Saya pertama kali datang ke DMI tahun 2019, Masya Allah, sahabat-sahabat. Saya datang ke sana, DMI di belakangnya ada arsip besar, udah doyong dengan ribuan jutaan berkas dari masing-masing yang ada di wilayah DMI provinsi atau DKI. Musola aja 3.000-an, masjid aja 6.000-an. Itu Masya Allah berkas di belakang. Di depannya lagi Pak Komar. Tahu sendiri, Pak Komar udah maju ke depan, perutnya udah dekat ke meja. Belakang lemari besar. Lemari besarnya udah mau doyong karena asik dia. Ini saya bilang kacau kalau nggak berubah, nggak bertransformasi, nggak bakalan bisa maju dia ini. Ternyata alhamdulillah tahun 2 tahun saya main lagi udah nggak ada itu arsip. Dan kita udah merealisasikan dan kita sudah melihat perkembangan beliau udah mulai main dokumen Google Form. Beliau udah main pakai aplikasi, maksudnya pakai sistem digitalisasi walaupun hanya di Google Doc. Dan sekarang alhamdulillah nggak taunya udah berkembang lagi, kan punya aplikasi sendiri, walaupun memang masih dalam pengembangan. Tadi saya coba otak-atik sedikit standar, tapi alhamdulillah itu kemajuan terus yang dialami DMI itu harus itu, apalagi dia berorientasikan organisasi satu DKI yang DKM-nya atau anak-anak turunannya itu sampai ribuan, sampai jutaan bahkan. Belum lagi turunan dari imam, marbot, tambah lagi sekarang gunung lagi. Jadi jangan tidak mau untuk ber-IT menurut saya kedepannya, karena ini benar-benar kita sudah akan menghilangkan tanda kutip hard copy, file-file yang istilahnya pakai tantangan bahasa atau segala macam, karena yang kita tahu pun sudah ada sekarang kwitansi yang disahkan di dalam aplikasi, kita bisa beli dan itu resmi. Jadi kita nggak perlu lagi sekarang tantangan bahasa atau kwitansi tempel, itu tinggal klik kwitansi itu berikut tanda tangan kita yang sudah kita patenkan dalam format PNG, itu sudah dianggap keabsahannya sudah sah. Jadi sekali lagi mungkin akan menghilangkan sedikit demi sedikit kertas yang ada sebagai hard copy. Ke depan, saya orang tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan sudah tidak ada lagi. Apalagi kalau kita bersatu, DMI pun mau, DMI bisa sewa server,
itu semua akan ngumpul di DMI, dan DMI punya kekuatan, bisa ngejual. Kenapa saya bilang dia terus terang aja bisa dikomunikasi. Komunikasinya apa? Ya mereka akan menarik data dari kita, akan meminta data dari kita. Database kita punya 1 DKI, bayangin aja. Apalagi kalau kita bikin satu konten 1 DKI tayang semua, 1 DKI menikmati semua, itu langsung YouTube yang berbayar pun akan pasti DMI langsung menjadi gold atau platinum dapat langsung. Kalau kita bersatu, sekali lagi, ayo jangan nggak peduli, tolong di jiwa tanamkan kepedulian kita terhadap IT. Saya juga nggak menginginkan dengan pengurus yang mohon maaf yang sepuh-sepuh, bukan karena yang sepuh, tapi kita delegasikan, yang sepuh delegasikan ke anak-anak remaja. Karena sekali lagi kalau kita baca dari sosialisasi penduduk di BPS itu adanya di persentase besarnya di kaum milenial. Kejar kaum milenial itu, tarik mereka, ajak mereka ke masjid, bantu untuk berkarya di kepengurusan DKM. Mereka mau. Saya sudah jajal di musola saya, sekarang alhamdulillah menjadi masjid berkat doa-doanya. Itu mereka menunggu ternyata. Bukannya mereka kita melihatnya tidak nggak bakalan mau deh. Yang anak-anak itu maunya nongkrong segala macam. Justru nongkrongannya itulah yang menjadi daya tarik. Kita pindahkan ke masjid. Kita bikinkan wifi di masjid. Wah, wifi di masjid jadi mudah orang segala macam. Jangan pikiran itu dulu. Soal untuk modal apa-apanya, entah itu masuk ke dalam ranah pribadi mereka, masuk ke fikihnya mereka. Lu pakai istilah bahasa kasarnya, lu pakai dengan konten-konten tidak baik, konten-konten yang kerja, ya misalnya lu. Kita menyediakan untuk fasilitas belajar. Sekali lagi, tukang gojek yang di samping, yang di belakang pada nongkrong, tarik semua tukang gojek kalau bisa. Untuk apa? Ya mereka kan pasti pakai wifi, pakai aplikasi. Yang enggaknya ada ajan, mereka jadi sholat ikut. Jadi kita dapat keberkahannya. Tapi yang anak muda itu terus semuanya kalau kita rangkul, mereka mau. Saya yakin mereka mau karena kita pulang sentuhan aja ke mereka. Banyak yang mereka ambil si anak remaja itu, dudukin mereka di sana, kasih pelan-pelan edukasi, kasih bantu bapak, bantu kakak, bantu abangnya untuk kita ingetin masjid. Udah di sini nongkrong aja di masjid. Ya paling enggak kan pas ajan dia pasti sholat dong. Pasti dia sholat, mau nggak mau ya walaupun belum sholat ya tetap aja biarin. Kita ini kan lama-lama juga gerak akan sholat sendiri. Lama-lama mulai itu konten-konten dia mengurangi itu. Seiring dengan dengar adanya ceramah, dengan adanya murotal, tambah-tambah. Semua itu kan karena kebiasaan. Bayangin aja bapak yang sekarang memakai gadget, dulunya kan nggak pakai gadget, nggak pakai smartphone. Sekarang tuh tiba-tiba bisa pakai smartphone, tinggal mengunduh, tinggal pakai aplikasi. Kalau misalnya mau pesan Gojek, tinggal klik Gojek dan datang. Nah itu semua kan tanpa sadar kita karena kebiasaan kita menggunakan itu. Seiring dengan menggunakan, seiring dengan kebiasaan, insya Allah Bapak jadi bukan masalah dengan istilah faktor itu, tapi karena keseringan itu menjadi ingat, menjadi bisa. Dan saya yakin masih banyak potensi, masih banyak yang bisa kita gali dari dunia teknologi ini untuk sekali lagi untuk pemaslahatan bersama dan sekali lagi untuk penyatuan keumatan Indonesia khususnya di Muslim. Jadi dari teknologi digital ini ya mohon maaf mulai kurangin kita transformasi dari yang manual sekarang ke komputer. Ya cuman dua paling Excel sama Word aja. Ya bikin surat undangan kan pakai Word. Ya bikin laporan keuangan pakai Excel. Belum ke taraf bikin pakai aplikasi dulu deh, pakai itu aja dulu. Sering digunakan, sering
dijalani, insya Allah nanti ambil banyak yang gratis yang bisa kita download aplikasi keuangan. Alkiromah udah pakai karena memang basically Bang Topan ada di komputer, dia sering menggunakan komputer. Beliau kalau untuk masalah coding, beliau lah alhamdulillah sudah jadi expert di bidang itu. Karena tahu sendiri kalau untuk masalah coding kita agak ribet. Perintah-perintah kerjanya itu ada tanda petik, ada tanda seru, ada apa. Itu yang memperlancar kegunaan dari Excel. Nah beliau lah, pokoknya kalau ada tanya masalah aplikasi di dalam sistem format dalam Excel yang ingin memudahkan pekerjaan di Excel kalian waktu sholatnya. Nih, kalau yang berbayar, ada kan yang berbayar mungkin ada yang tahu pakai wasola atau jasma. Nah itu semua statis. Kalau ini gratis, nggak pakai wifi, tapi bisa video. Jadi semua yang sahabat-sahabat ikan bikin ditampilkan di sini. Dan bukan dari yang pernah kegiatan tabligh apa dan lain-lain, Jumatan, laporan keuangan juga tampilkan di sini. Jadi jamaah udah pada lihat sendiri. Oh saldonya ada di sini. Oh saldonya udah sekian. Saldonya udah 100 juta, tapi TV-nya masih 14 in. Kan nggak enak juga. Kalau saldonya 1 juta, TV-nya 50 in. Nah, ya. Enak tuh bacanya juga orang jamaah. Kalau ngelihat udah keren, AC lengkap, kipasnya udah smart masih, pas udah saldonya 1 juta, ya ada bocor dikit nggak dikerja ya. Wah, pokoknya lakukan semua apa yang bisa buat masjid, lakukan. Jamaah nunggu duitnya dipakai untuk istilahnya masjid beradaptasi dengan teknologi. Apapun itu, insya Allah jalan kita ini bukan jalan untuk mencari keuntungan pribadi, dan nggak ada di masjid itu antum-antum nyari keuntungan haram.